Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang beriman, mari kita lanjutkan bagi acara bedah buku kita yang kini memasuki episode kedua yang eh, mengambil tema antara Ibnu Arabi dan Diriyus At-Tughul. Dalam serial At-Tughul dikisahkan Tughul Bey diutus oleh ayahnya untuk menemui Emir Al-Aziz di Aleppo dalam rangka meminta tanah untuk suku Kayi yang akan berimigrasi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang syekh yang sedang mengobati seekor rusa yang kakinya terluka. Tughul Bey pun terlibat pembicaraan dengan syekh tersebut dan dia pun tersentuh dengan kata-kata syekh yang penuh hikmah. Karena penasaran, Tughul menanyakan namanya, siapakah syekh tersebut? Dan sang syekh menjawab bahwa dia adalah Ibnu Arabi Al-Andalusi. Pertanyaannya adalah, siapakah tokoh uh, Ibnu Arabi Al-Andalusi ini? Dalam sejarah, tokoh ini dikenal sebagai seorang sufi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibn Al-Arabi Al-Hatimi At-Ta'i, asal Murcia, Andalusia, atau sekarang Spanyol. Beliau dilahirkan pada tanggal 17 Ramadan 560 Hijriah, atau dalam kalender Masih adalah 28 Juli tahun 1165 Masehi, dan meninggal pada tanggal 16 November 1240 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 638 Hijriah pada usia yang 70 tahun. Beliau berbangsa Arab dari kabilah Atai, ibunya berbangsa Berber, Afrika Utara. Ayahnya bernama Ali bin Muhammad, adalah seorang pegawai di bawah pemerintahan Muhammad bin Said bin Mardais yang merupakan penguasa Murcia pada waktu itu. Ketika Ibnu Arabi berusia 70 tahun, ketika Ibnu Arabi berusia 7 tahun, Murcia ditaklukkan oleh dinasti Muwahhidun, sehingga ayahnya pun membawa pergi keluarganya ke Sepile dan mengabdi kepada penguasa Daulah Muwahhidun, Abu Yakub Yusuf I, yang memerintah dari tahun 1163 sampai 1184 Masehi. Disinilah Ibnu Arabi menghabiskan usianya hampir 30 tahun mengabdi pada istana Muwahhidun. Dia juga diberi pelatihan militer di sana. Dia kemudian berkeliling Spanyol dan Afrika Utara untuk mencari guru-guru sufi untuk mendapatkan pengetahuan. Pada masa-masa ini, suatu ketika dia berkesempatan untuk bertemu seorang filsuf yang bernama Ibnu Rushd di Cordova. Sebenarnya pertemuan ini sudah direncanakan sebelumnya oleh ayahnya yang merupakan teman dekat Ibnu Rushd. Pada waktu itu Ibnu Arabi mulai berkonsentrasi pada jalan spiritual dan mendedikasikan hidupnya untuk tasawuf. Juga dikatakan bahwa Ibnu Rushd sangat tertarik oleh kedalaman mistiknya. Kemudian Ibnu Arabi pindah ke Maroko di kota Fez, di mana Muhammad bin Qasim Al-Tamimi menjadi mentor rohaninya. Pada tahun 1198 Masehi, dia meninggalkan Murcia dan memulai perjalanannya ke kawasan timur. Pertama-tama, dia menunaikan ibadah haji ke Mekah pada tahun 1201 Masehi, dan setelah itu memulai karya utamanya Al-Futuhat Al-Makkiyah yang diterbitkan kemudian di Damaskus. Kitab ini berisikan pengalaman spiritual Ibnu Arabi tentang ilmu esoteris dan Islam, dan juga informasi tentang hidupnya. Dia menghabiskan hampir 3 tahun di Mekah. Selama periode itu, Ibnu Arabi juga berkenalkan dengan seorang wanita yang sangat cantik. Dia mengabadikan ingatannya dalam kumpulan puisi Tarjuman Al-Aswaq, bahasa Inggris, The Interpreter of Desires. Karena itu juga dia harus mengalami konflik. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1201 Masehi, ia kemudian berkelana ke Mesir dan kemudian ke Anatolia, di mana ia bertemu dengan Sadruddin Al-Qunawi di Konya. Al-Qunawi telah menjadi penggantinya di timur,
Dengan cara yang sama, setelah mengunjungi Baghdad dan Aleppo, Ibnu Arabi tiba di Damaskus dan dalam dan pengembaraannya yang panjang itu berakhir pada tahun 1223 Masehi. Tetapi kebenarannya menyebar ke seluruh dunia Islam. Setelah itu, ia menghabiskan sisa hidupnya di Damaskus sambil mengajar dan menulis tempat sejumlah muridnya termasuk Sadarin Al-Qunawi tadi yang menemaninya sampai akhir hayat. Dan itu adalah hari-hari ketika karyanya yang paling penting dalam filsafat mistik khusus Al-Hikam disusun pada tahun 1209 Masehi. Ibnu Arabi wafat di Damaskus pada tanggal 16 November 1240 atau bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 678 Masehi pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Damaskus, Suriah. Oleh para pengikutnya, Ibnu Arabi dijuluki dengan julukan Syekhul Syekh Al-Akbar, Syekhul Akbar atau Muhyiddin atau sang penyelidik agama. Ibnu Arabi telah menulis 289 buku dan risalah. Bahkan menurut Abdurrahman Jami, ia telah menulis 500 buku dan risalah. Luar biasa. Sedangkan menurut As-Salami, karya Ibnu Arabi berjumlah 400 buah. Di antara karya Ibnu Arabi yang paling terkenal adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah, Ushul Hikam, dan Terjemahan Al-Aswaq. Beberapa dewasa terakhir ini, Ibnu Arabi oleh sebagian kalangan sering diklaim sebagai pelopor paham pluralisme agama. Dr. Samsudin Arif menyebut nama Ibnu Arabi dicatut dan dijadikan bumper untuk membenarkan konsep agama perennial atau religio perennis yang dipopulerkan oleh Fridtjof Schorn, Said Hussein Nasr, dan William Chittick dalam tulisan-tulisan mereka. Padahal Ibnu Arabi tegas. Padahal Ibnu Arabi menyatakan dengan tegas menyatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang sah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka pengikut agama-agama para nabi sebelumnya wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti syariatnya. Sebab dengan kedatangan sang nabi terakhir, maka syariat agama-agama sebelumnya otomatis tidak berlaku lagi. Dr. Muhammad Sani bin Badrun, alumnus Istak IIUM, dalam tesisnya berjudul Ibnu Arabi's Conception of Religion menegaskan bahwa menurut Ibnu Arabi, syariat para nabi terikat dengan periode tertentu yang akhirnya terhapuskan oleh syariat nabi sesudahnya. Hanya Al-Quran menurutnya yang tidak terhapuskan. Bahkan Al-Quran menghapuskan syariat yang diajarkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Karena itu, syariat yang berlaku bagi masyarakat adalah syariat yang dibawa oleh nabi terakhir. Menurutnya lagi, Ibnu Arabi justru meyakini bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani, ahli-ahli kitab, atau ashabul kutub, pasti tahu bahwa Al-Quran adalah bukti dari Allah akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ini termaktub dalam Al-Futuhat 3143-2145. Oleh karena mereka yang mendustakan kebenaran Nabi Muhammad, bakal diajak Tuhan, karena ia telah menurunkan Alkitab dengan hak, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih itu benar-benar dalam penyimpangan jauh. Ini perkataan ini ada di dalam Al-Futuhat juz 4 526. Menurut Ibnu Arabi, sebagaimana dikutip oleh Dr. Muhammad Sani bin Badrun, tanda paling nyata kebenaran Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab yang secara mutlak tidak dapat ditiru oleh orang-orang Arab sendiri. Nah, ini termasuk dalam kitab Al-Futuhat tadi. Bahkan beliau bertanya secara retoris, apalagi tanda yang lebih bermujizat selain daripada Al-Quran? Nah, sekali lagi ini perkataan ini ada di kitab Al-Futuhat karya Ibnu Arabi. Al-Quran juga mendatangkan apa yang sebagiannya telah disampaikan oleh kitab-kitab terdahulu yang
Nabi Muhammad SAW tidak tahu isi kandungannya, melainkan melalui dari Al-Quran. Karena itu, dengan membaca karya-karya Ibnu Arabi secara serius, sangat keliru jika memasukkan sang tokoh ini ke dalam barisan transendentalis yang memandang bahwa semua agama sebenarnya jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan dan akan bertemu pada level esoteris. Menurut Dr. Sani, kekacauan terbesar soal pemikiran keagamaan Ibnu Arabi muncul dari karya William Chittick yang berjudul Imaginal World, Ibn Arabi and the Problem of Religious Diversity. Namun masih banyak kaum muslimin yang salah dalam membaca pemikiran Ibnu Arabi karena mengikuti pemikiran pemikir barat tersebut. Konon Ibnu Arabi dianggap menganut pluralisme agama karena ungkapannya dalam Tarjuman Al-Aswaq sebagai berikut. Hatiku telah mampu menerima semua bentuk dan rupa. Kuil anjungan bagi berhala, Ka'bah tempat orang bertawaf. Aku memeluk agama cinta, kemanapun aku menghadap batu tulis untuk Taurat dan Mushaf bagi Al-Quran. Ia bagaikan padang rumput bagi menjangan, biara bagi para rahib. Cinta adalah agamaku yang senantiasa kuturut kemanapun langkahnya. Itulah agama dan keimananku. Syair inilah yang paling menjadi sorotan dan pijakan bagi kaum pluralis agama, dan juga pengkaji pemikiran Ibnu Arabi dalam menghukumi Ibnu Arabi sebagai penganut pluralisme agama. Akhirnya, anggapan bahwa Ibnu Arabi berpandangan pluralis agama juga dialami oleh sebagian kalangan cendekiawan Muslim. Secara sekilas, syair tersebut menjelaskan seolah-olah Ibnu Arabi mendukung ide-ide pluralisme agama dengan menerima kebenaran semua agama yang dipandang memiliki esensi yang sama dengan corak yang berbeda-beda. Selanjutnya, seolah-olah Ibnu Arabi juga hanya berpegang pada semangat untuk mencintai semua agama tanpa mau mengingkari perbedaan yang ada. Inilah pemahaman yang diterima kaum pluralisme agama maupun sebagian tokoh-tokoh Muslim dalam membaca syair Ibnu Arabi tersebut. Dalam kasus memahami syair Ibnu Arabi ini, titik kesalahan sebenarnya terletak dalam memahami maksud istilah din al-hub yang sebenarnya pada ungkapan Ibnu Arabi adalah agama Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Mahmud Ghurab menjelaskan penamaan din al-hub untuk menyebut agama Nabi Muhammad sendiri dimaksudkan agar ia dapat menerima segala macam bentuk taklid dengan segala keridoan dan untuk menghilangkan kesulitan dan beban dalam menjalankan taklid tersebut. Penamaan ini disimpulkan berdasarkan renungan Ibnu Arabi terhadap ayat Fattabi'uni yuhibbukumullah yang berbicara mengenai pentingnya mengikuti Nabi Muhammad SAW jika seseorang benar-benar mencintai Allah dan hakikat agama yang dibawanya dan berdasarkan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih Allah. Ibnu Arabi adalah sufi yang memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap syariat Nabi Muhammad SAW dan hanya mengakui kebenaran agama Nabi Muhammad SAW yaitu Islam. Pandangannya tentang nilai-nilai dasar Islam, tauhid, syariat, dan pandangannya terhadap pluralisme agama sama dengan pandangan ulama-ulama yang muktabar. Pandangannya tentang nilai-nilai dasar Islam, tauhid, syariat, dan pandangannya terhadap pluralitas sama pandangan ulama-ulama yang muktabar. Bagi Ibnu Arabi, kebahagiaan hakiki di akhirat hanya dapat dicapai dengan beriman kepada Allah dan mentaati syariatnya. Menurut Ibnu Arabi, walaupun semua jalan menuju Allah yang merupakan ujung terakhir atau penghabisan dan kepadanya lah dikembalikan semua urusan, namun tidak semua manusia yang kembali kepadanya itu berbahagia. Pengaruh Ibnu Arabi dalam bidang tasawuf, khususnya tasawuf filosofis, sangat luar biasa. Gagasan Ibnu Arabi menyebar luas dan memiliki pengikut yang tidak sedikit jumlahnya. Di Indonesia, ulama yang terpengaruh dari tasawufnya Ibnu Arabi diantaranya adalah Hamzah Mansuri, Samsudin As-Sumatrani, dan Abdus Somad Al-Palimbani. Menurut Ibnu Arabi, memang Ibnu Arabi menghasilkan banyak gagasan, antara lain teori wahdatul wujud. Ungkapan wahdatul wujud sebenarnya tidak pernah digunakan oleh Ibnu Arabi sendiri,
para pengikutnya mengadopsi ungkapan ini dan untuk menjelaskan pemikiran Ibnu Arabi. Akan tetapi pemikiran ini tak jarang menuai pro kontra, terutama dari kelompok fuqaha dan ahli hadis. Wahdatul wujud, wahdatul wujud dianggap condong pada panteism. Salah satu sebabnya adalah lantaran dalam karya-karya itu Ibnu Arabi banyak menggunakan bahasa-bahasa simbolik yang sulit dimengerti, khususnya kalangan awam. Bahkan tidak sedikit yang menganggap Ibnu Arabi telah kufur. Misalnya Syekhul Islam itu Taimiyah dan beberapa pengikutnya yang menilainya sebagai kafir. Memang pada akhirnya Ibnu Taimiyah menerima pandangan Ibnu Arabi setelah bertemu dengan Taqiyuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari As-Sajili di sebuah masjid di Kairo. Sang penulis Al-Hikam itu menjelaskan makna-makna metafora Ibnu Arabi. Nah, kalau begitu yang sesat itu adalah pandangan Ibnu Arabi yang tidak memahami makna sebenarnya. Begitu komentar Ibnu Taimiyah. Namun ada yang menganggap kisah ini fiktif, walau alam. Di Indonesia, ketersesatan dalam memahami Ibnu Arabi juga terjadi khususnya di Jawa. Ini ketika aliran kebatinan Jawa sinkretis dengan tasawuf Ibnu Arabi. Di khusus Manunggaling Kaula Gusti telah membuat penafsiran yang menyesatkan di kebatinan Jawa yang sama sekali tidak pantas untuk dikaitkan dengan wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Karena itulah, untuk memahami karya-karya dan wacana Ibnu Arabi harus disertai tarekat secara penuh, komprehensif, dan iluminatif. Menurut penelitian para ulama dan orientalis Ibnu Arabi, menurut penelitian para ulama dan orientalis Ibnu Arabi mempunyai sedikitnya 560 kitab dalam berbagai disiplin ilmu keagamaan dan umum. Malah ada yang mengatakan termasuk risalah kecilnya mencapai 2000 judul. Kitab kitab tafsir yang terkenal adalah kitab Sir Al-Kabir yang terdiri 90 jilid dan ensiklopedia tentang penafsiran sufistis yang paling masyhur tadi yang kita sebut itu Futuhal Makkiyah 8 jilid serta Futuhal Madaniyah. Nah, sementara karya yang tergolong paling sulit dan penuh metafora adalah Usuhul Hikam. Dalam negara karya dan pemikiran itulah ia begitu kuat mewarnai dunia intelektualisme Islam dan tasawuf. Maka untuk menghindari terjebaknya fitnah terhadap Ibnu Arabi, para ulama meski tidak sampai ijma mengharamkan bagi orang awam untuk membaca karya Ibnu Arabi, terutama kitab Al-Fusus dan Al-Futuh tadi. Bahkan juga bagi mubtadi thalibul ilmi atau yang belum punya zauq, hukum itu juga terkenal di kalangan para ulama yang dikenal uh, mengatakan bahwa tidak ada masalah pada Ibnu Arabi. Ya, hukum haramnya pelajari apa? Hurufnya orang awam untuk baca karya Ibnu Arabi itu sudah terkenal di kalangan ulama yang mengatakan bahwa tidak ada masalah pada akidah Ibnu Arabi. Maka membaca kitab-kitab Syekhul Akbar tanpa guru dan merasa dirinya telah mampu memahami kitab beliau itu merupakan hal yang membahayakan karena kitab-kitab karya Ibnu Arabi ini ibarat ayat mutasyabihat ditulis dengan bahasa yang indah dan menarik, mengandung makna yang dalam. Dalam kalangan sufi, jika kita belum dapat izin dari gurunya, maka selamanya kitab itu menjadi kitab terlarang bagi kita. Jika maksa diri, maka itu tanda-tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang hatinya sakit. Karena setelah membaca kitab Futuhat, bukannya dia tenggelam dalam adat irfan, malah dia sibuk memperdebatkan isinya. Dalam hal ini ada dua tipe macam orang yang akhirnya terjebak sini. Tipe pertama adalah orang yang takjub pada Syekhul Akbar, tapi sebenarnya tidak memahami. Dia merasa memahami, sebenarnya dia hanya merasa paham. Dibanding menjadi pribadi yang melihat kejadian Tuhan pada makhluk, yang tadi malah dia menganggap makhluk lain tidak memahami hakikat seperti dirinya. Sombong, dia mulai masuki futuhat iblisnya karena kesombongannya. Dia mengira orang lain hanya mengetahui ilmu kulit dan dia tahu isinya. Akibatnya dia malah suka debat tentang pemahaman persis yang dilakukan oleh orientalis yang membaca buku Ibnu Arabi. Titik kedua adalah orang melihat kesesatan Syekhul Akbar, bahkan kekafirannya. Ini fitnah lainnya. Setelah membaca kitab beliau, dia malah membenci Syekhul Akbar. Tentu lagi-lagi karena tidak pahamannya. Dua titik inilah yang dikatakan oleh Syekhul Buti. Syekhul Akbar dijalimi dua pihak yang melihat beliau sebagai berhala yang harus sembah atau dihancurkan. Dalam serial diri itu, Ibnu Arabi sering muncul dan berfungsi sebagai penasihat spiritual di Ertugrul Bey. Bila Ertugrul Bey sedang dalam galau atau dalam masalah, biasanya Ibnu Arabi muncul membantunya dengan nasihat-nasihatnya. Pertanyaannya adalah, apakah faktanya Ibnu Arabi pernah bertemu dengan Ertugrul Bey?
Sejarah tidak mencatatnya. Memang sejarah bilang sejak tiba di Damaskus setelah berkelana bertahun-tahun pada tahun 1223 Masehi, Ibnu Arabi tidak kemana-mana, sibuk mengajar dan menulis. Tetapi bisa jadi di tahun-tahun itu hingga kematiannya sempat berkelana ke Anatolia dan bertemu dengan Atatürk. Kemungkinan itu ada, dan ini yang ditangkap oleh penulis skenario serial di Rushdie. Apalagi Ibnu Arabi memang dihormati oleh para penguasa dinasti Utsmani. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.